awan, di mana kedamaian menjadi istananya, dan kini telah kau bawa aku menuju ke sana. Ternyata hatimu penuh dengan bahasa kasih yang terungkapkan dengan pasti dalam suka dan sedih. Ya, Negeri di Awan. Lila dan Sodik sudah mengawali kita bicara sore ini, bicara data, bicara fakta, kembali bersama saya, Ferry Anggara. Kalau ngomongin Negeri di Awan itu kita membayangkan sebuah tempat yang sangat indah, tenang, kemudian menjadi tempat healing biar nggak pening, gitu ya. Semuanya refreshing semuanya. Iya, iya. Sekarang lagi tren nih, anak muda pada ngomong healing gitu kan, meskipun maknanya berbeda. Tapi kalau healing itu kadang-kadang secara sederhana dimaknai pariwisata gitu ya, Pastinya, liburan pastinya. gitu. Kalau Lila berlibur sukanya kemana? Ini setelah terkukung kurang lebih 2 tahun lebih ya kita ya, nggak boleh kemana-mana. Yang dicari pastinya yang suasana baru. Suasana baru. Luar kota tapi dengan pemandangan yang segar, tapi kalau bisa juga ekonomis gitu ya. Oke, segar, ekonomis. Tapi pernah nggak sih tiba-tiba datang ke tempat wisata, pengennya dapat suasana segar yang ada malah kita ketemu dengan pemandangan yang mohon maaf nih mungkin sampahnya numpuk Pastinya gitu. ya. Kemudian infrastrukturnya tidak menyenangkan. Sayang Kita banget ya Mas Ferry ya Kenapa? kalau ketemu yang gitu ya. Nah, ya kan. Kita juga dulu sempat nih kalau tadi Lila menyinggung tentang wisata yang ekonomis, ada istilah backpacker ya. Ya kadang-kadang kalau kita yuk backpackeran gitu, pergi ke luar Seru ya. negeri gitu kan. Terus olah-olah identiknya dengan sesuatu yang murah. Nah, kita coba lihat slide berikut ini. Apa betul backpacker itu selalu identik dengan wisata murah? Kita coba lihat, ternyata ini ada mitos. Backpacker itu lebih murah, lebih bebas, lebih praktis, selalu menginap di akomodasi murah, kumuh, kotor, suka menyampah. Ternyata Tapi itu mitosnya faktanya ya. ternyata backpacker itu adalah tren wisata atau pilihan gaya dalam berwisata, memilih sesuai dengan gaya dan motivasi, tidak selalu tinggal di guest house atau homestay yang murah, sesuai dengan motivasi orang yang berwisata, independen, dapat interaksi lebih dekat dengan objek destinasi yang dikunjungi. Jadi tidak selalu tentang biaya, tapi ini pilihan style. Ya, gaya berwisatanya. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana kemudian kita berwisata dengan ekonomis, tapi juga tetap bertanggung jawab dan mendukung wisata berkelanjutan. Ada 2 tamu saya yang sudah siap untuk bergabung bersama saya di sini. Mas Rahmadi Aditya Putra, BA MBA MPA, CEO dan founder Best Hostels, dan juga Mbak Yulita Kusumasari, STMSC, dosen Prodi Pariwisata FIB UGM. Mas Tian, saya manggil gitu ya. Mbak Yulita boleh duduk. Oke, ini tamu saya. Yang satu asli Jogja, satunya datang jauh-jauh dari Bali. Yo, kalau bahasa Bali Sugeng Rawu apa? Waduh. Sugeng Rawu juga kali ya? Mungkin lebih ke apa? Selamat datang. Selamat datang. Swastiastu lebih. Oh, lebih oke. Baik, Iya, nah kita tadi akan ngobrol-ngobrol nih bagaimana sih sebenarnya wisata berkelanjutan dan juga bagaimana pariwisata ekonomis ini tetap bisa menjaga kelestarian lingkungan. Namun sebelumnya kita akan ajak pemirsa untuk melihat seperti apa temuan saya di lapangan berikut ini. Lumayan hobi. Dulu sih hobi, tapi sekarang karena nggak terlalu punya banyak waktu luang jadi kurang. Jarang sih, tapi tertarik juga kalau sama traveling gitu. Kalau saya karena saya dari Jawa Tengah, saya ke Wonosobo biasanya, kalau nggak ke Purwokerto. Kalau untuk traveling mungkin cari view ya biar suasananya baru, terus juga nyoba kulinernya gitu. Kalau dulu sih biasanya sama orang tua nyari tempat-tempat wisata yang belum banyak dijelajahi sama orang gitu. Kuliner sih iya, tapi lebih ke cari tempat yang tenang gitu. Ini cari tempat yang gimana ya, wisata tapi bisa buat healing, tenang gitu. Yang pertama sih view ya, tapi yang ada kulinernya juga gitu.
Ya, itu tadi teman saya di lapangan, beberapa rekan mahasiswa saya tanya apakah hobi traveling dan apa pilihan destinasi wisata favorit mereka ya. Sebagian memilih gunung, pantai gitu. Nah, saya ingin tanyakan dulu ke Mbak Yulita nih. Tadi kita sudah membahas dengan Dila dan Sodik bahwa ada backpacker yang biasanya itu identik kita melihatnya nih pariwisata berbiaya murah gitu kan. Betul. Sebenarnya gimana sih backpacker itu? Iya, oke, makasih Mas Ferry. Ya, mungkin paradigma lama ya. Ketika orang berbicara backpacker itu identiknya dengan kumuh, dengan pokoknya mau yang murah, mau yang rame-rame. Tapi ternyata makin kesini ini tren itu berubah karena backpacker itu menjadi sebuah pilihan. Ada orang yang memang dia budgetnya tinggi, tapi memang dia senang sekali dengan cara berwisata yang mungkin dia anggap praktis sesuai dengan motivasinya. Dia pengen lebih dekat dengan sosial masyarakat, dengan lingkungan. Jadi itu lebih kepada pilihan untuk saat ini. Jadi tidak selalu identik dengan murah. Jadi artinya tidak selalu identik dengan murah. Mungkin Betul ini ada sekali. orang-orang yang punya dalam tanda kutip duit gitu ya, punya biaya sebenarnya, tapi ingin berwisata tanpa harus diatur oleh Betul travel agent sekali. misalnya, Iya, harus diatur iya, karena dia ingin mengeksplor lebih Benar banyak. sekali, Mas Oke, Ferry. coba kita lihat di slide ini pemirsa. Faktanya, guest house, villa, homestay saat ini banyak tersedia dari mulai kelas ekonomi hingga eksklusif. Permintaan terhadap jenis akomodasi ini juga makin banyak, terutama oleh generasi muda, milenial, Gen Y, dan Z. Saya banget nih yang Iya, Z, ya kan? iya. Kalau Mbak Julita lihat ini hal positif atau gimana? Saya melihat itu sebuah hal yang positif. Artinya generasi muda dan generasi milenial ini yang sudah berkeluarga kecil mungkin, mereka makin banyak memilih guest house, homestay yang notabene dimiliki oleh biasanya masyarakat lokal ya. Jadi secara ekonomi artinya itu meminimalkan kebocoran, artinya nggak keluar gitu uang itu, stay di ada negara kita pemberdayaan sendiri. ekonomi masyarakat Betul sekali. setempat. Iya, ya betul sekali. Oke, nah Mas Tian, bagaimana kemudian melihat konsep pariwisata atau backpacker, kemudian tadi apa yang disampaikan Mbak Yulita bahwa ini kan sebenarnya memberikan dampak yang positif nih gitu. Kalau saya lihat memang backpacker ini menjadi tren untuk sekarang ya. Tapi seperti yang Mbak Yulita bilang, semuanya itu tergantung dari mereka masing-masing, budgetnya, dan juga ini yang selalu diidentifikasikan bahwa backpacker itu selalu yang nggak punya uang lah, pokoknya penginapannya yang harus murah gitu kan, yang kotor dan segala macam. Dan saya bilang di sini, no, it's not. It's actually a trend to backpacking. And then dan seperti balik lagi seperti yang tadi Mbak Yulita bilang, budgetnya kan masing-masing yang punya. Jadi mereka bebas dan saya melihat bahwa backpacker sekarang ini mereka mau bertemu sama orang banyak malahan. Daripada ya memang bisa akan ada subnya ya, terklasifikasi. Mereka mau bertemu sama orang banyak atau mereka mau sendiri. Tapi ya saya melihat bahwa bertemu orang banyak itu maksudnya sesama wisatawan, sesama backpacker juga. Sesama backpacker. Karena serunya di situ, Mas. Karena pada saat mereka ketemu sama backpacker yang lain, mereka bisa jalan bareng, mereka bisa bertemu sama teman baru, ya kan. Dari situ kan timbul perkenalan dan relationship baru gitu kan. Nah itu yang saya pikir this is very important. Ya, Mas Tian, Mas Tian sebelum bergerak menjadi pelaku pariwisata itu memang sebelumnya seorang backpacker juga gitu. Iya, saya sendiri seorang backpacker dan saya pernah waktu itu pertama backpacking itu di Australia sebenarnya. Saya dulu bukan tipe orang yang terlalu terbuka seperti sekarang gitu. Dan pada saat di Australia itu ternyata saya ketemu dengan grup, mereka membuat barbecue bareng setiap Sabtu. Nah itu backpacker dari mancanegara itu berkumpul jadi melting pot gitu loh, seneng banget gitu. Saya mencoba membuka diri lebih gitu kan. Apa akan saya diterima di sana? Ternyata mereka welcome banget. Nah disitulah saya melihat bahwa wow, mereka loh punya budget yang besar, tapi mereka mau bertemu dengan orang banyak gitu.
Jadi nggak tentu, backpacker tuh selalu diidentifikasikan seperti. Baik, kalau bagi Mas Dian sendiri itu. berwisata itu apa sih Mas? Karena orang kan tujuan wisata macam-macam ya. Ada yang sekedar misalnya pingin posting di medsos gitu kan, ingin nampak dia pergi kemana-mana, atau ada experience yang kalau Mas Dian pribadi pingin dapatkan ketika berwisata. Apa Kalau dari saya pribadi, saya selalu ingin belajar dari kebudayaan lokal setempat. Oke. Misalnya saya ke Bali, for example, saya belajar bahasa Bali. Oh, bahasa Balinya ini ya gitu kan. Bagaimana cara mungkin menawar harga, terus misalnya selamat pagi gitu kan. Nah, terus juga kebudayaan setempat, terus juga historical. Karena ini yang jarang sih menurut saya. Historical of the place itself itu is very important untuk dipelajari sama anak-anak muda zaman sekarang. Bagi saya ya itu yang sangat penting, karena saya selalu melihat masyarakat atau orang lain itu dari budayanya. Baik. Makanya saya pengen belajar. Ya, tapi Mbak Yulita kan nggak semuanya seperti Mas Dian gitu ya. Iya. Ada orang yang apalagi kalau kita misalnya ikut tur bareng-bareng itu kan waktunya udah buru-buru gitu, kayak yang sehari itu harus bisa ditarget 5 tempat gitu. Jangankan belajar historinya, apa bahasanya gitu. Kita kayak yang penting beli barang udah makan udah dijadwal semua. Jadi sebenarnya ada nggak sih konsep ideal berwisata itu yang tepat seperti apa harusnya? Ya, kalau kita melihat kalau ditanya wisata itu apa tuh sebenarnya nggak ada jawaban pasti, karena tergantung kebutuhan masing-masing. Tergantung kebutuhan masing-masing dan kesenangan masing-masing. Karena setiap orang nih personalitinya beda-beda. Ada saya misalnya dari anak-anak desa, saya nggak pengen dong wisata lagi terus lihat desa lagi gitu kan. Benar. Pengennya lihat kota, gedung-gedung tinggi. Itu saya gitu. banget, sukanya lihat gedung sama lampu. Iya. Iya benar-benar. Emang ada yang begitu ya? Betul. Oh, oke. Tapi anak yang tinggal di kota metropolitan pengennya healing, bagi dia ya lihat gunung, lihat sungai kan. Nah, jadi beda-beda tergantung keseharian masing-masing. Nah, tetapi apapun bentuknya, apapun konsep wisatanya, entah dia dalam grup kecil, entah sendirian, entah bersama-sama dengan grup besar, intinya jangan sampai apa yang kita lakukan dalam perjalanan ke tempat lain ini itu memberikan impact-impact yang merugikan bagi orang lain, bagi lingkungan, bagi kebudayaan, juga bagi diri sendiri gitu sebenarnya. Nah, jadi kita coba lihat slide berikut ini nih, pemirsa. Nah, bahwa sebenarnya kalau kita bicara tadi tren backpacker gitu ya, ada yang harus diperbaiki, tapi juga ada potensi sebenarnya. Bisa diterangkan, Mbak Yulita? Ya, pertama sebenarnya tren backpacker ini memberikan peluang bagi daerah-daerah yang notabene bukan dianggap sebagai daerah wisata prioritas ya sekarang ini. Jadi memang mengembangkan pariwisata itu menjadi hak setiap daerah gitu untuk mereka mendapatkan pemasukan ekonomi dari situ. Jadi nggak perlu modal besar, karena orang sekarang nggak perlu lagi berpikir saya kalau mau ke pulau A yang terpencil banget itu, dia sudah paham bahwa oh kalau mau ke sana nggak perlu infrastruktur yang bagus, dia harus menerima itu. Dan itu bagus karena nggak perlu modal besar untuk mengembangkan daerah-daerah kecil. Terus yang kedua, karena ini era informasi ya, jadi dengan semakin orang banyak bepergian, semakin banyak orang posting, anak muda terutama di sosial media, itu makin banyak informasi baik yang diterima orang lain gitu. Jadi mengenai apa itu pariwisata yang berkelanjutan itu semakin banyak terdistribusi informasi itu. Terus yang ketiga, ini menjadi potensi besar karena kalau dilihat yang namanya backpacker itu kan butuh effort ya, yang besar ya gitu. Jadi dugaannya adalah yang akan melakukan kegiatan backpacking ini di masa depan adalah anak-anak muda atau keluarga yang mungkin keluarga kecil atau anaknya mungkin nggak terlalu banyak, atau mereka yang jelas mereka potensial dan mampu. Ya, nah, kesiapan dari misalnya objek wisata sendiri atau pemangku kepentingan dalam pandangan Mas Dian sudah siap nggak sih melihat potensi-potensi ini? Karena dari pandangan Mbak Yulita ini tren yang cukup bagus kan gitu. Jadi ada pemerataan peluang bagi daerah tadi disebutkan. Ini kan sebenarnya uang perputarannya di daerah yang didatangi nih. Nggak bakal sampai ke misalnya corporate yang gede
gitu ya, Benar atau keluar dari tempat itu. Ada lagi kemudian ini juga pengetahuannya akan semakin meningkat dan trennya karena kita juga punya bonus demografi nih. Ini sesuatu yang sangat potensial banget. Tapi sudah siap belum kemudian, apalagi kalau tadi bicara misalnya Mas Tian, saya ke lingkungan mempelajari masyarakat setempat, adat kebiasaan. Kadang-kadang masyarakat kan juga belum sadar dengan sabta pesona gitu ya istilahnya, gitu kan? Gimana sih tempat di lapangan, Mas Tian? Kalau saya melihatnya memang kalau di Bali sendiri sudah siap, mereka sangat welcome sekali dengan para pendatang. Bahkan kalau misalnya mereka melihat orang kayak strangers gitu datang dari mana, itu mereka selalu sapa. Saking napi dek, gitu kan? Dari mana dek? Gitu. Jadi comfortnya tuh langsung ada. Saya dari Jakarta Pak, saya dari mana gitu kan. Wah kok saya disapa gitu, padahal saya bukan bukan orang situ, bukan orang gitu sana gitu. Nah disitulah mereka pengen cari tahu gitu. Dan itu genuine-nya mereka. Genuine-nya mereka sendiri. Menurut gitu. Mas Tian perlu nggak sih di sebuah objek wisata, taruhlah kita bilang di tempat-tempat yang masih orisinil gitu ya, di-create gitu, semacam atraksi gitu, atau justru yang lebih menjual dalam tanda kutip orisinalitas masyarakatnya? Saya lebih mendukung original masyarakatnya sendiri. Karena kalau misalnya dibuat-buat, pasti itu juga nggak menarik. Gitu. Jadi meskipun sebenarnya kita sedang menjadikan ini dalam tanda kutip sebagai komoditas, tapi orisinalitas itu bagi sejumlah wisatawan tetap menjadi daya tarik ya. Nah kita nanti akan memperjelas apakah betul yang dikhawatirkan Mbak Yulita tadi, misalnya jangan sampai dong kita kemudian ke objek wisata justru merusak atau meninggalkan kesan yang tidak baik dari proses yang sudah kita lalui. Tetap bersama kami, kita bicara data, bicara fakta. Bicara data, bicara fakta, hanya kita bicara, kita bicara. Bicara data, bicara fakta, hanya kita bicara, kita bicara. Ya, kita bicara data, bicara fakta. Sekarang saya mau nanya ke Mas Sodik, boleh dikasih mikrofon coba. Mas Sodik, kalau datang ke objek wisata itu kepikir gak sih misalnya, aduh jangan buang sampah di situ dong, ini gimana ya cara ngejaga kelestariannya, atau udahlah kan sudah bayar tiket masuk, sudah ada yang ngurusin, saya kan tamu berhak dong itu mau buang sampah sembarangan. Kalau tempatnya bersih itu nggak tega kalau mau buang sampah itu. Oh, kalau tempatnya kotor nggak apa-apa. Gimana sih kita tempatnya bersih nggak tega? Kalau tempatnya kotor ada hasrat ingin membersihkan. Itu gimana? Hasrat ingin membersihkan, ya. Oh, ada keinginan membersihkan ya gitu ya. Jadi memang hasrat untuk bersih-bersih itu sangat tinggi. Ya, kenapa ini saya tanyakan juga Mbak Yulita dan Mas Tian, kita tahu kemarin ketika Candi Borobudur tiketnya dinaikkan dan jadi viral gitu ya. Itu juga salah satunya kan karena banyak foto-foto yang beredar, ada yang sudah ditulis tidak boleh naik, dinaikin, ada yang duduk dan itu menjadi perdebatan. Nah, coba kita lihat video foto ini. Ya, ini backgroundnya Mas Tian berdiri di belakang tumpukan sampah. Ini memang wisata ke tempat pembuangan akhir atau gimana? Saya memang ingin membuat program biar wisatawan bisa tahu the different side of the lokasi wisata tersebut. Gitu bahwa sebenarnya ada persoalan juga di balik pariwisata kita. Benar. Dampak dari pariwisata itu kan juga salah satunya sampah. Jadi mereka harus diedukasi juga. Maksudnya bukan hanya yang ini lo bagus dan atraksinya bagus. Tapi dampaknya itu kan mereka nggak tahu sama sekali. Apa yang dilakukan itu? Artinya begini, ketika Mas Tian punya keresahan nih gitu, bahwa ini ada dampak loh dari pariwisata ada yang kemudian menimbulkan tumpukan sampah. Jadi ini kan bukan cuma ranah domestik rumah tangga saja, ternyata pariwisata juga menimbulkan itu. Terus what next-nya? Apa ya kemudian gitu? Next saya pengen membuat tour, mungkin tour de trash atau tour de sampah mungkin ya. Bagi teman-teman yang ingin melihat seperti apa dampak dari pariwisata juga ya Mbak ya.
Terus kedua, saya itu sedang membuat guidelines di mana etika dalam berwisata itu seperti apa baiknya. Karena selama ini tidak ada yang memperdulikan etika, dan etika itu sangat penting sekali gitu. Jadi for example, etika dalam pada saat datang ke satu tempat. Apakah ya for example di Yogyakarta kita harus bilang kula nuwun, monggo. Itu kan nggak diajarkan sama sekali gitu. Jadi ya at least saya pengen membuat ya saya sedang membuat memang untuk sekarang masih sketch, nanti insya Allah di bulan depan saya bisa finalkan gitu. Apa yang mendasari itu? Karena begini, kalau kita bicara wisata as a business itu kan yang penting dapat untung kan gitu. Mas Dian punya usaha, kemudian menghimpun hostel-hostel untuk dibantu dipasarkan, ibaratnya begitu kan. Benar. Yang penting cuan kan gitu. Ngapain sih repot-repot bikin sampai yang seribet itu gitu? Kalau dari saya sendiri, saya melihat sangat miris sekali sih di lapangan. Saya sendiri langsung ke TPA. Wow. Gila, ini dampaknya seperti ini gitu loh. Bagaimana saya sebagai seorang anak muda yang membuat platform lokal, saya bisa men-encourage at least dari saya sendiri deh, dari saya dulu, bagaimana caranya saya menolong gitu dengan memilah sampah for example, dan yang saya senang pun juga ada penginapan yang eco-friendly yang juga memilah sampahnya dengan baik. Terus juga dari segi mungkin listriknya mereka pakai solar panel dan lain-lain. Jadi ini mengurangi dampak ke overuse of electricity, dan juga mungkin kedepannya saya akan provide motor listrik. Supaya tidak menimbulkan polusi gitu ya. Nah, ini yang kemudian senyampang dengan isu tentang pariwisata berkelanjutan ya, Mbak Yulita, bahwa ada tanggung jawab kita terhadap lingkungan. Saya akan berdiri sebentar untuk memperlihatkan slide ini. Coba kita lihat apa sih sebenarnya pariwisata berkelanjutan. Nah, apa konsepnya ini Mbak Yulita akan menerangkan, karena kalau kita bicara pariwisata yang tadi disinggung oleh Mas Dian, ini kan kemudian jangka panjang harapannya, termasuk kelestarian lingkungannya ya, bukan hanya pragmatis menghasilkan keuntungan sesaat. Silakan. Baik, pariwisata berkelanjutan itu sebenarnya pilarnya ada 3. Yang pertama adalah kalau di bahasa populernya adalah people, planet, dan profit. Tapi kalau di bahasa definisinya itu adalah masuk ke people itu artinya sosial budaya masyarakat, planet itu lingkungan, dan profit itu adalah ekonomi. Artinya berkelanjutan ini tidak hanya bermanfaat seterusnya untuk salah satu pihak saja, tapi banyak pihak yang terlibat dalam pariwisata, yaitu pemilik destinasi itu sendiri, masyarakat yang tinggal di situ, pelaku wisatanya yang mencari keuntungan profit dari kegiatan wisata, dan juga secara pemerintah juga, dan pokoknya semua stakeholder yang terlibat gitu. Nah, harapannya seperti itu, karena bagaimanapun ini adalah interaksi antara orang yang baru datang nggak kenal di situ sama orang yang sudah lama di situ. Interaksi ini yang kemudian nanti menimbulkan dampak-dampak. Nah, itu sebenarnya mitos gitu ya, mitos bisa diwujudkan atau enggak sih gitu, karena ini kan ada people-nya, ada lingkungan, ada ekonomi, dan kadang-kadang ini jadi debatable gitu kan, mana sih yang mau dikejar gitu. Iya, benar. Mitos atau tidak, ya ini sebenarnya dilema akademisi juga untuk menjawab ya. Tapi kita tuh merujuk pada satu konsep bersama ya, secara global namanya SDGs, Sustainable Development Goals, ada 17 pilar di situ. Nah, kalau sebagai akademisi saya akan menjawab jujur bahwa kegiatan aktivitas pariwisata itu tidak mungkin zero. Jejak footprint itu nggak mungkin, ya. Tetapi kita bisa meminimalkan seminimal mungkin jejak-jejak itu, dan membuat lingkungan kita itu lebih mampu untuk merecovery dirinya. Jadi punya waktu gitu. Jadi seperti itu. Nah, Mas Dian, dari temuan Mas Dian tadi kan Mas Dian sebutkan misalnya sudah ada juga hostels yang dia
memang eco-friendly gitu ya. Iya. Cukup banyak nggak sih? Nggak terlalu banyak sih, tapi saya melihat memang pergerakannya ke sana. Karena kan yang eco-friendly, yang sustainable ini kan lagi digaungkan ya sekarang ya, gitu. Dan semoga lebih banyak ke depannya. Tapi untuk bisa membuat konsep eco-friendly butuh biaya tinggi nggak? Enggak sih, menurut saya. Dengan secara sederhana memilah sampah dan juga memakai barang-barang yang memang reusable, itu menurut saya itu sangat penting. Oke. Gitu. Seberapa misalnya wisatawan kita kemudian merasa aware atau merasa penting dengan isu-isu itu gitu? Banyak nggak yang sudah teredukasi? Kalau saya lihat masyarakat gen milenial ya sekarang, mungkin 10-20%-nya sudah teredukasi. Memang arahnya ke arah sana. 10-20%-nya, berarti 80%-nya belum. Iya, 80%-nya belum. Nah, jadi ini yang harus kita gaungkan bareng-bareng. Oke. Gitu. Baik. Mbak Yudita, ini kan begini, kita ngomongin pariwisata berkelanjutan, ini kan tidak bisa kemudian berdiri sendiri gitu ya. Kita ngomongin soal lingkungan gitu, tapi tanpa kemudian diimbangi dengan bagaimana merubah mindset secara utuh dari masyarakat dalam memandang lingkungan gitu kan. Sementara kita tuh belum clear nih gitu. Semuanya melihat lingkungan itu seperti apa, melihat bumi sebagai tempat hidup gitu yang harus dirawat saja kan tidak semuanya sama gitu ya. Ada yang mengeksploitasi luar biasa, eksplorasi begitu. Ada yang kemudian memang punya kepedulian seperti Mas Tien gitu. Jadi sebenarnya kalau kita akan bicara pariwisata berkelanjutan, pintu masuknya apa? Apakah harus ada kebijakan yang mendukung? Ya, kebijakan itu menjadi satu komponen dasar. Karena bagaimanapun orang tuh harus dipaksa dulu, terpaksa dulu, dia terbiasa dengan itu sehingga ketika itu nggak ada, orang rasa kehilangan. Apa sih yang hilang gitu, seperti itu. Nah, satu pengalaman yang kami coba, saya pernah dan tim teman-teman itu melakukan pendekatan tuh di Bali, izin sama yang punya Bali. Itu adalah petani subak. Kasus petani subak itu kan makin sedikit ya petani subak itu sekarang. Jadi banyak sekali villa-villa, hotel-hotel dan guest house yang memanfaatkan pemandangan ke sawah subak ini. Padahal dengan lahan yang makin dibeli, makin dibangun, kan lama-lama hilang. Ya, dan petani subak ini nggak dapat benefit apapun dari si hotel-hotel dan villa ini. Akhirnya karena dia merasa nggak ada benefit apapun, ya udah ku jual aja deh lahanku gitu. Kan hilang ya setelah itu. Jadi semuanya rugi dong. Yang pemilik pelaku wisatanya juga rugi, nggak punya lagi view. Petani subaknya juga kehilangan lahannya, gitu kemudian pengen dapat duit cepat aja lah gitu. Secara kebudayaan juga itu luntur karena itu salah satu bentuk budaya subak itu kan. Dan kemudian nanti wisatawannya kalau semuanya udah hilang, aku ke Bali nonton apa dong gitu. Nggak ada yang ditonton lagi gitu kan. Jadi sebenarnya itu imbasnya ke banyak orang gitu. Nah, pendekatannya memang kadang-kadang harus melalui ekonomi dulu gitu. Itu yang saya lakukan. Tapi tergantung sih, ada orang yang memang sudah cara pandangnya sudah bagus, kita melakukan bisa dilakukan dengan pendekatan-pendekatan yang lebih baik. Gitu. Nah ini menarik karena Mas Tien mengkampanyekan juga kan bagaimana ramah lingkungan, eco-friendly, tapi ada kasus-kasus di masyarakat yang secara real masyarakat ini butuh makan cepet nih gitu ya. Saya nggak mau dong jadi atraksi saja sementara nggak dapat manfaat. Sementara tadi disebutkan Mas Tien misalnya kalau kita melihat atraksi yang orisinal di masyarakat itu jadi daya tarik gitu. Nah, gimana dong solusinya gitu ya? Tetap bersama kami, kita bicara data, bicara fakta. Bicara data, bicara fakta, hanya kita bicara. Itu juga menurutku perlu sih, karena kalau misal kayak ke Wonosobo itu di sana kan misalnya ke Dieng Kultur Festival itu ada juga kultur-kultur yang pastinya nggak ada di daerah tempat saya, jadi perlu bandingkan biar ada pengalaman barunya gitu. Perlu sih karena dengan begitu istilahnya
budaya kita nggak akan luntur tergerus oleh waktu, tergerus oleh perkembangan pariwisata yang mungkin terdampak globalisasi. Menurutku butuh juga sih itu, maksudnya pengalaman yang emang benar-benar kita baru dapat itu baru di tempat wisata gitu. Menurut saya sih itu tergantung sama orangnya, dan itu untuk pengunjungnya itu wajib mematuhi peraturan yang udah dibuat sama pemerintah gitu, dan perlu pengawasan, misal ada pos-pos untuk mengingatkan begitu sih. Kalau itu terutama kesadaran dari masing-masing orang betapa pentingnya akan identitas kita sebagai warga negara Indonesia, sebagai apa ya, kalau bukan kita yang menjaga siapa lagi. Kalau kayak gitu mungkin adanya kerjasama dari masyarakatnya sendiri ataupun dari pengunjungnya gitu. Lalu ini mungkin ada himbauan atau penekanan pada aturan yang memang harus menjaga lingkungan di sekitar situ. Bicara data, bicara fakta, hanya kita bicara, kita bicara. Kita bicara data, bicara fakta. Mas Tian pernah nggak sih nemuin seperti yang tadi disampaikan Mbak Yulita di segmen sebelumnya gitu ya, bahwa ada hal-hal yang sebenarnya kita punya nilai jual gitu, tapi karena tidak dirawat, jadi kemudian orang mengalihkan gitu ya, entah alih fungsi lahan, entah kemudian mereka malah justru berhenti karena tidak mendapatkan keuntungan dari kegiatan budaya tersebut, dan ini nggak bisa jadi objek wisata lagi gitu. Sering banget. Sering banget Melihat itu, dan especially pemandangan-pemandangan yang tadinya natural tiba-tiba ya udah jadi ya yang modern aja gitu, bangunan modern jadinya. Dan sayangnya bangunan modern itu juga tidak dibuat dengan kearifan lokal di sana juga. Jadi ini budayanya mana? Misalnya for example, kalau mungkin kalau di Bali is quite common ya, kalau kita melihat kalau kayak cottage yang seperti Balinese. Tapi yang saya melihat ini juga ke depannya ini kita harus jaga loh Mas, bareng-bareng untuk bagaimana cara mengimplementasikan seni dan budaya setempat. Jadi tidak hanya membuat kayak bangunan-bangunan yang totally all modern concept, tapi tidak ada nilai dari seninya itu sendiri. Itu yang saya sangat sayangkan, especially for example desa wisata di mana gitu ya. Ya udah kita buat bangunan-bangunan yang mumpuni aja deh gitu. Tapi apa yang ciri khasnya dari sana tuh apa gitu. Jadi harus digali. Dan kebetulan saya kan kuliah di Malaysia. Waktu saya membuat desain itu saya harus mengimplementasikan batik dari Malaysia, dari tempat tersebut, sehingga terjadi inovasi. Inovasinya ini adalah bagaimana cara mengimplementasikan. Kamu membuat postcard modern, tapi kamu harus membuat mengkaji batiknya ini. Jadi saya ngambil permainan adatnya Malaysia. Ada gasing, ada layangan yang memang asli sana. Jadi saya buat batik gitu. Nah ini yang sangat important sekali gitu menurut saya. Mas Tian kan banyak berinteraksi dengan anak-anak muda ya. Kalau kita lihat foto ini juga timnya Mas Tian muda-muda semua gitu kan. Kemudian mungkin yang menggunakan jasa di aplikasinya Mas Tian itu juga kebanyakan wisatawan muda gitu. Seberapa penting sih isu-isu tadi untuk anak muda gitu? Karena stereotipnya kan anak muda sekarang katanya suka yang instan gitu. Terus lebih suka sesuatu yang modern gitu kan. Kalau saya lihat sih seberapa penting ya, sangat penting sekali. Tapi menarik tidak bagi mereka? Atau bagaimana sebenarnya menarik waktu create-nya kemudian bagaimana ini benar. Yang saya lihat ini anak-anak milenial sekarang kan ya udah pokoknya gue gitu. Tapi bagaimana caranya kita yang sudah tahu masuk ke dalam dunianya mereka supaya tidak dipaksa
tidak secara dipaksa dibuatnya. Oh kamu harus begini, kamu harus. Mereka bakalan nggak mau mas. Tapi bagaimana caranya kita mengedukasi itu? Kita harus masuk. Baik. Gitu. Itu repot nggak Mbak Yulita? Karena begini, kita punya bonus demografi. Tadi kita awali dengan backpacker yang ini apa namanya anak-anak Gen Z gitu ya, Y generation, milenial gitu. Kemudian Mas Tian menyodorkan sebuah konsep bahwa budaya, kearifan lokal itu juga tetap harus dipertahankan. Sementara ada keresahan bahwa ini ada gap generation nih antara orang yang ngomongin budaya dengan anak-anak muda gitu. Jadi sebenarnya masih laku nggak sih jualan hal-hal yang seperti Mas Tian sampaikan kepada teman-teman muda? Iya, anak muda ini menjadi penting karena dia akan menjadi segmen di masa depan. Di masa depan dia akan jadi konsumennya. Nah, benar sekali, saya setuju bahwa mendekatinya harus dengan cara-cara yang mereka seneng gitu. Misalnya kita mengikuti kegiatan atau atraksi wisata pelepasan tukik, itu kan sesuatu yang berhubungan dengan konsep berkelanjutan ya. Mereka harus didekati dengan cara kalau di situ nanti bisa foto misalnya, bisa diupload di sosial media, atau misalnya bagaimana mengarahkan mereka memilih akomodasi yang ramah lingkungan. Nah, si pemilik produk ini, akomodasi ramah lingkungan ini juga harus mendekati dengan cara anak muda. Jadi bagaimana marketingnya di sosial media, apa sih yang dia tawarkan sehingga anak muda ini mau gitu ikut ke sana. Sebenarnya sangat bisa. Jadi memang perlu inovasi dan kreativitas luar biasa untuk mengajak mereka terlibat dalam konsep besar ini. Gitu. Nah ini salah satu yang dilakukan Mas Tian adalah adanya refill station Mas ya. Iya, meskipun benar. fotonya nggak ada ya. Sayangnya itu apa sih sebenarnya refill station nih? Jadi yang saya canangkan ini di Bali ya, saya buat refill station di mana saya memprovide kayak botol di mana backpackers itu bisa nge-refill soapnya mereka sendiri, conditioner, body lotion, terus untuk juga meminimalkan sampah untuk plastik meminimalkan sampah plastik. Jadi biasanya kan dampak dari ya pariwisata mereka kan beli di luar. Tapi bagaimana caranya kita pada saat menginap di tempat tersebut, ya udah kita provide di sana. Jadi tempatnya bawa sendiri, dia tinggal ngisi sabunnya gitu di situ, shampoo di situ gitu. Either bayar yang, ya? Bayar. Ada either yang 150 sampai 250 ml. Kalau misalnya mereka nggak punya botolnya, ada juga kita jual. 3.000-an satu. Tapi jangan bawa jerigen ya. Iya, jerigen juga. Pulang gimana dong bawa jerigen? Soalnya Mas Odik langsung kebayang saya bawa hand body 1 jerigen. Sama apa namanya? Gak ada refill station namanya orang backpacker pasti yang kecil-kecil ya gitu. Tapi intinya adalah jangan sampai kita kemudian hanya beli sekali pakai buang gitu kan, prinsipnya seperti itu. Tetap bersama kami, kita bicara, kita lanjutkan usai berikut ini. Bicara fakta, hanya kita bicara, kita bicara. Bicara data, bicara fakta. Ya, coba kita lihat slide berikut ini. Kita akan menemukan fakta beberapa contoh yang perlu menjadi perhatian kita bahwa pariwisata ternyata juga meninggalkan persoalan, Bu Yulita ya. Tadi sudah disinggung, saya ingin membantu menyebutkan misalnya ada kematian spesies tanaman dan hewan tertentu, ada juga sampah yang menurunkan kualitas tanah dan air serta merusak ekosistem, alih fungsi lahan yang tidak bertanggung jawab, dan ini tidak ada peraturan yang mengikat untuk wisatawan secara umum dalam melakukan aktivitas wisata. Jadi ada persoalan tapi aturannya kadang-kadang belum jelas gitu. Silakan Bu Yulita. Ya, betul. Yang saya maksud dengan tidak ada peraturan secara umum itu artinya bahwa setiap destinasi itu punya gayanya sendiri, punya kebijakan masing-masing, tipenya berbeda-beda sehingga sebenarnya peraturan yang ada di situ sangat spesifik. Nah, ini yang kemudian belum setiap destinasi memiliki ini. Artinya destinasi wisata yang baru berdiri yang sekarang istilahnya viral ya, begitu muncul langsung banyak yang datang gitu, biasanya mereka belum siap secara manajemen untuk menghadapi hal-hal seperti ini. Dan juga
panduan untuk pariwisata yang berkelanjutan itu juga masih bersifat umum gitu. Kita punya Indonesian Sustainable Tourism Council. Kalau secara global kita punya Global Sustainable Tourism Council, tetapi yang spesifik gitu. Apa sih yang kamu boleh dan tidak boleh pada setiap destinasi itu yang memang belum ada, dan kadang-kadang ada di destinasi tertentu, tapi juga apakah si orang ini membaca atau tidak gitu. Oke, dan itu yang sedang digarap Mas Tian ya, akan membuat sebuah buku panduan. Tapi kita coba lihat juga pemirsa, ini secara sederhana mungkin bisa juga ya, ada yang bisa kita lakukan untuk ikut menjaga pariwisata berkelanjutan agar terwujud. Silakan Bu Yulita. Ya, baik, ada beberapa kode etik yang sudah dikeluarkan beberapa organisasi seperti UNWTO atau PATA ya, Pacia Pacific Travel Association. Kalau boleh saya merangkum itu dari beberapa yang disebutkan oleh kode etik itu ada 7 poin dasar yang setidaknya bisa lah gitu kita lakukan gitu. Yang pertama, sediakan waktu luang untuk berwisata. Artinya kalau bisa wisata tuh jangan keburu-buru gitu. Jangan jadi flashbacker, ada ya istilah itu sekarang. Ada juga ya begitu ada, ya. Jadi jangan ya. Atau kita berwisata tapi di kamar terus gitu. Staycation dong itu sekarang jadi. Sebetulnya sarapannya di hotel gitu, itu juga nggak pas ya. Oke, berikutnya. Ya, jadi waktu luang, dengan waktu luang kita bisa kemana-mana. Kemudian membelanjakan uang sebisa mungkin untuk produk lokal. Ya, jadi ke warung atau ke souvenir lokal. Kemudian yang ketiga adalah menghormati lingkungan. Anggaplah bahwa kita butuh itu. Kalau lingkungan rusak, nanti 20 tahun lagi kamu mau ngajak anakmu kemana dong healingnya gitu. Kemudian menghormati budaya setempat, meminimalkan sampah dan limbah, meminimalkan jejak atau footprint. Ini khususnya yang adventurer ya. Misalnya apa nih? Maksudnya apa? Apakah apa sih jejak itu, maksudnya tulis-tulisan gitu? Bisa vandalisme, kemudian kita ngambil ya, ngambil kayak yang suka misalnya diving, snorkel, ngambil terumbu karang atau meninggalkan sampah di dasar laut, itu kan jejak ya. Kemudian yang ketujuh adalah memilih tour operator dan penyedia akomodasi yang memiliki prinsip berkelanjutan juga. Jadi biar sevisi misi seperti itu. Jadi 7 ini. Ini 1 sampai 7 ini kayaknya udah Mas Tian banget nih, udah kemelot nih di sini. Oke, nah yang ingin saya tanyakan ke Mas Tian, Mas Tian secara personal gitu ya, teredukasi, punya wawasan tentang hal seperti itu dari pengalaman hidup gitu ya, atau referensi yang dibaca, atau pengalaman backpackeran yang tadi disebutkan bisa di Australia, kemudian ini direnungkan dan kayaknya harus begini nih gitu. Memang saya melihat sendiri fakta-faktanya di lingkungan, jadi pengalaman sih, pengalaman, dan saya sangat miris sekali gitu. Kalau misalnya, kalau begini terus gimana gitu. Dan sebenarnya etika sih yang sangat penting di sini, karena pada saat kita sekolah itu kan kita mengejar nilai saja, tapi dari kecil bukan value-nya gitu, nilai-nilai itu gitu. Jadi I think this is very important, and we need to work on that really. We really need to work on that. Ya, bagaimana memastikan misalnya tadi nomor 7 Bu Yulita yang tanya ke Mas Tian, memilih tour operator dan penyedia akomodasi yang memiliki prinsip berkelanjutan gitu, bahwa ini bukan sekedar bahan jualan nih gitu kan, ada kan yang begitu ya gitu, jualannya eco-friendly, berkelanjutan, tapi kadang-kadang juga realitanya nggak gitu-gitu banget gitu. Gimana tuh memastikannya nih kalau Mas Tian? Ya sebenarnya dengan memulai dulu, memulai dari satu tempat ke tempat yang lain dan men-encourage, dan juga ya kedepannya kalau misalnya bukunya sudah jadi ini, saya ingin biasanya pada saat mereka booking itu saya akan buat attach PDF-nya. Jadi bukan hanya itu, bukan hanya receipt, tapi nih this is the rules for you untuk berwisata. Mas Tian kan menghimpun hostel-hostel gitu ya, yang kemudian ini dalam tanda kutip dibantulah dipasarkan, memberikan kesempatan juga kepada teman-teman wisatawan yang ingin mendapatkan akses untuk melalui aplikasi, bisa mendapatkan informasi kan begitu ya, sederhananya kan seperti itu. Apakah ada syarat khusus misalnya, saya akan bekerja sama dengan Anda sebagai vendor, terlalu begitu, tapi harus memenuhi standar-standar berkelanjutan seperti prinsip saya, atau siapapun boleh, atau gimana? Kita nggak bisa memaksa. Kalau nggak, ini bakalan susah. Seperti yang Mbak Yulita bilang, ya kita harus memang memulai dan beradaptasi.
Tapi pernah nggak ketemu misalnya rekanan yang kemudian, aduh ribet deh sama Tian, nggak usah gitu. Ya kan, aduh sosokan banget sih, udah deh nggak usah gitu. Nggak usah bermitra gitu misalnya. Enggak lah. Enggak ya? Enggak lah. Tapi masih banyak yang harus diedukasi. Memang kita nggak bisa perfect. Semuanya nggak bisa 100% sustainable or eco-friendly. Tapi bagaimana caranya kita memulai. Oke, ya. Nah ini menarik, ada responsible traveler turis ya. Seorang pejalan wisata yang bertanggung jawab itu berarti menghormati diri sendiri, orang lain, lingkungan, dan kebudayaan sesuai kode etik wisata. Ini kan nggak ada ilmunya nih, Mbak Yulita gitu ya. Orang nggak ada di pelajaran menjadi seorang wisatawan gitu kan. Itu nggak ada ya, short course menjadi responsible traveler gitu. Tapi memang harus mungkin ya. Banyak dikampanyekan gitu ya. Jadi gimana nih caranya membentuk traveler yang bertanggung jawab nih? Iya, memang sulit sekali memaksa orang untuk mengikuti peraturan. Itu pasti ada aja gitu ya, enggak. Selalu dikembalikan kepada logika dasar teman-teman wisatawan. Kalau kamu sekarang seenaknya sendiri, 20 tahun lagi kamu mungkin nggak bisa kesini lagi karena tempat ini udah nggak ada. Dah, itu aja yang paling dasar. Nah, karena kita tidak bisa memaksa setiap destinasi punya kemampuan manajemen yang sama dan bisa provide peraturan, maka kita balik ke diri sendiri. Ya udahlah, kita pakai dasar-dasar, hal-hal mendasar aja lah, konsep dasar aja lah. Kalau di sana saya nggak buang sampah sembarangan, kalau di tempat yang agak sakral saya nggak ngomong sembarangan, nggak pakai baju yang sembarangan. Benar. Jadi semua harus memang dari diri sendiri. Jadi itu yang paling mendasar. Dan ini sebenarnya menjadi jawaban juga dari keresahan-keresahan yang kemarin viral, misalnya soal kalau kita boleh menyebut tentang foto-foto Candi Borobudur yang dianggap kita tidak menghargai. Ada beberapa wisatawan yang masih belum paham gitu ya. Sebenarnya ketika kita menjadi responsible traveler ini kalau ditempatkan di diri kita, hal seperti itu tidak mungkin terjadi. Nah, tantangannya apa, Mas Tian? Karena Mas Tian sudah belajar ke Australia, ke Malaysia. Jangan-jangan ada yang salah dalam sistem pendidikan kita karena kita banyak mengejar hanya nilai tadi, sehingga hal-hal yang basic itu kadang-kadang tidak kemudian tersampaikan secara baik di institusi pendidikan kita atau di lingkungan kita barangkali. Yang missing ya? Yang missing memang itu sih, memang karena kita hanya mengejar nilai aja, nilai. How to compete to each other. That is what we learn from the basic dari TK. Tapi what is the value? What is your capability itu tidak diangkat gitu loh. Wah, anak ini sangat bagus sekali di bidang ini gitu. Wah, ini karena setiap orang kan punya value masing-masing. Gitu. Oke, dan ini semoga menjadi inspirasi juga bagi kita bahwa berwisata itu bukan semata-mata seneng-seneng. Berwisata itu bukan hanya sekedar untuk kebutuhan kita nanti posting di media sosial, tapi bagaimana kita hadir utuh dan penuh di tempat wisata itu, belajar banyak dari masyarakat sekitar, kita mendapatkan value juga, mendapatkan pengayaan untuk diri kita, gitu ya. Yang terakhir, Mbak Yulita, apa yang mau disampaikan nih kepada teman-teman nih, traveler kita? Teman-teman traveler, ayo gitu, saya mengajak semuanya untuk kembali ke diri kita. Jangan sampai kita merugi gitu, diri kita dan merugikan diri kita dan orang lain. Jadi kalau bisa kita pakai value dasar aja lah gitu. Semua hal kalau bisa dilakukan secara baik ketika dalam perjalanan maupun ketika tidak dalam perjalanan. Oke, Mas Tian, apa yang mau disampaikan? Kalau saya, yang ingin saya sampaikan adalah reduce, reuse, recycle, restore pada saat kamu berwisata. Oke, dan itu bisa kita mulai dengan cara yang paling sederhana sebenarnya ya. Dengan cara yang sederhana itu kita kemudian mendukung pariwisata berkelanjutan, kita sedang menyelamatkan lingkungan dan menyelamatkan bumi tempat kita tinggal saat ini. Oke, Mbak Yulita, terima kasih. Mas Tian, terima kasih sudah hadir di Kita Bicara. Kita harus mengakhiri sampai di sini. Dan inilah persembahan dari Lila dan Sodik. Sampai jumpa.